Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakteri Putra dengan NPM 2578292. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 yaitu resolusi alamat. Oke, langsung saja. 9.1 MAC dan IP. Nah, 9.1.1 tujuan pada jaringan yang sama. Nah, terkadang sebuah host harus mengirim pesan, tetapi host tersebut hanya mengetahui alamat IP dan perangkat tujuan. Host perlu mengetahui alamat MAC dari perangkat tersebut. Tapi bagaimana cara menemukannya? Nah, disinilah resolusi alamat menjadi sangat penting. Ada dua alamat utama yang diberikan pada sebuah perangkat pada jaringan LAN internet, yaitu alamat fisik atau alamat MAC dan juga alamat logis atau alamat IP. Nah, alamat fisik layer 2 yaitu alamat MAC Ethernet digunakan untuk mengirim frame data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC lain yang berada di jaringan yang sama. Jika alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama, alamat MAC tujuan akan sama dengan alamat perangkat tujuan. Nah, perhatikan contoh berikut yang menggunakan representasi alamat MAC yang disederhanakan. Nah, dalam contoh ini PC1 ingin mengirim paket ke PC2. Gambar tersebut menampilkan alamat MAC tujuan dan sumber layer 2 serta pengalamatan IP PC4 layer 3 yang akan disertakan dalam paket yang dikirim dari PC1. Nah, parameter net layer 2 berisi hal-hal berikut: alamat MAC tujuan, alamat MAC sumber. Nah, paket IP layer 3 berisi hal-hal berikut: alamat IP alamat IP PC4 sebagai sumber dan alamat IP PC4 sebagai tujuan. Nah, di sini ada 9.1.9.2 tujuan pada jaringan jarak jauh. Nah, ketika alamat IP tujuan IP versi 4 atau IP versi 6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host atau yaitu antarmuka router. Nah, perhatikan contoh berikut yang menggunakan representasi alamat MAC yang disederhanakan. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut, di sini ada paket tracer mengidentifikasi MAC. Oke, ini mungkin di video yang berbeda ya untuk paket tracer. Dan di sini memeriksa pemahaman. Kita langsung saja ke 9.2 ARP. Oke, kita lanjut ya di 9.2 ARP. Nah, 9.2 gambaran umum ARP. Nah, jika jaringan Anda menggunakan protokol komunikasi IP persingkat, maka address resolution protocol atau ARP adalah yang Anda perlukan untuk memetakan alamat IP persingkat ke alamat MAC. Nah, topik ini menjelaskan cara kerja ARP. Setiap perangkat IP pada jaringan Ethernet memiliki MAC Ethernet yang unik. Ketika sebuah perangkat mengirimkan frame layer 2 Ethernet, frame tersebut berisi dua alamat ini, yaitu alamat MAC tujuan dan alamat MAC sumber. Nah, gambar ini mengilustrasikan masalah yang terjadi ketika mengirimkan frame host lain pada segmen yang sama di jaringan IP persifat. Oke, kita lanjut. 9.2.2 yaitu ada fungsi ARP. Ketika sebuah paket dikirim ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi ke dalam bingkai Ethernet, perangkat tersebut merujuk ke sebuah tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IP persifat. Nah, tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut tabel ARP atau cache ARP. Nah, perangkat pengirim akan mencari alamat IP persifat, tujuan, dan alamat MAC yang sesuai di tabel ARP-nya. Jika alamat IP persifat tujuan paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IP persifat sumber, perangkat akan mencari alamat IP persifat tujuan tersebut di tabel ARP. Jika alamat IP persifat tujuan berada di jaringan yang berbeda dengan alamat IP persifat sumber, perangkat akan mencari alamat IP persifat dari gateway default di tabel ARP. Setiap entry atau baris dalam tabel ARP mengikat alamat IP persifat dengan alamat MAC. Oke, kita lanjut. Di sini ada video permintaan ARP. Permintaan ARP dikirim ketika sebuah perangkat perlu menentukan alamat MAC yang terkait dengan alamat IP persifat dan perangkat tersebut tidak memiliki entry untuk alamat IP persifat tersebut dalam tabel ARP-nya. Nah, pesan ARP dienkapsulasi langsung di dalam frame Ethernet, tidak ada header IP persifat. Permintaan ARP dienkapsulasi dalam frame Ethernet menggunakan informasi header berikut. Nah, alamat MAC tujuan, alamat MAC sumber, dan juga tipe.
Di sini ada video, mungkin kita langsung melihat transkripnya saja agar kita bisa mempercepat waktu ya. Karena ini videonya bisa sampai berapa menit? Oke, di 2 menit 45 detik ya. Kita lanjut lagi di video operasi ARP atau balasan ARP. Hanya berangkat dengan alamat API persifat target yang terkait dengan permintaan ARP yang akan merespon dengan balasan ARP. Nah, balasan ARP dienkapsulasi dalam bingkai Ethernet menggunakan informasi header berikut: alamat MAC tujuan, alamat MAC sumber, dan juga tipe. Di sini kita sama juga, kita lihat transkrip saja ya, karena nanti terlalu panjang. Di 1 menit 37 detik ya. Ada juga video peran ARP dalam komunikasi jarak jauh. Lalu di sini ada menghapus entry dari tabel ARP. Untuk setiap perangkat, pengatur cache ARP menghapus entry ARP yang belum digunakan selama periode waktu. Nah, waktu tersebut berbeda-beda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ARP antara 15 dan 45 detik seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Oke. 9.2.7 tabel ARP pada perangkat jaringan. Nah, pada router Cisco, perintah show IP ARP digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini teman-teman. Nah, pada PC Windows 10, perintah ARP -A digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, masalah ARP, siaran ARP dan pemalsuan ARP. Nah, sebagai frame siaran, permintaan ARP diterima dan proses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis tipikal, siaran ini mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun, jika sejumlah besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, mungkin akan terjadi penurunan kinerja untuk jangka waktu singkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, semua perangkat dinyalakan secara bersamaan, siaran ARP dapat membanjiri media lokal. Oke, di sini ada paket tracer mungkin di video yang berbeda, dan di sini ada. Oke, kita lanjut aja ya ke 9.3 penemuan tetangga IP versi 6. Oke, kita lanjut ya di 9.3.1 video penemuan tetangga IP versi 6. Jika jaringan Anda menggunakan protokol komunikasi IP versi 6, protokol Lightboard Discovery atau ND adalah yang Anda perlukan untuk mencocokkan alamat IP versi 6 dengan alamat MAC. Topik ini menjelaskan cara kerja ND. Oke, aduh. Mungkin ini terlalu panjang, kita tunjukkan transkripnya saja. Sampai berapa menit nih? Oke, sampai dengan 5 menit 53 detik. Lanjut ke 9.3.2 pesan penemuan tetangga IP versi 6. Nah, protokol IP versi 6 Network Discovery terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam konstruksi ini kita akan menyebutnya sebagai ND. ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router, dan layanan pengalihan untuk IP versi 6 menggunakan ICMP versi 6. ICMP versi 6 ND menggunakan 5 pesan ICMP versi 6 untuk melakukan layanan ini. Pesan permintaan dari tetangga, pesan iklan tetangga, pesan permintaan router, pesan iklan router, pesan pengalihan. Nah, pesan permintaan tetangga atau neighbor solicitation dan iklan tetangga atau neighbor advertisement digunakan untuk pengiriman pesan antar perangkat seperti resolusi alamat mirip dengan ARP untuk IP versi 4. Perangkat tersebut mencakup komputer, host, dan router. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut ke penemuan tetangga IP versi 6 resolusi alamat. Nah, sama seperti ARP untuk IP versi 4, perangkat IP versi 6 menggunakan IP versi 6 ND untuk menentukan alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat IP versi 6 yang diketahui. Oke, seperti ini. Oke, ada paket tracer dan juga ada periksa pemahaman di 9.4 latihan dan tugas modul. Oke, mungkin cukup sekian video saya tentang modul 9. Kalau ada kurang dan kesalahan saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.